Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan memasuki mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan pertama kita akan membahas kompetensi dasar 3.1, menganalisis hakikat bangsa dan negara. Adapun indikator kompetensi dasar 3.1, yang pertama menjelaskan pengertian bangsa, kedua menjelaskan ciri-ciri bangsa, yang ketiga mengidentifikasi terjadinya bangsa, yang keempat mengidentifikasi faktor pembentuk bangsa, yang kelima menjelaskan pengertian negara, yang keenam mengidentifikasi unsur terbentuknya negara, yang ketujuh menjelaskan tujuan dan fungsi negara, dan yang terakhir menerapkan sikap patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali pengertian bangsa. Pengertian bangsa itu ada dikemukakan oleh Ernest Renan, bahwa bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus menjalankan satu riwayat dan rakyat yang kemudian harus memiliki kemauan, keinginan untuk hidup menjadi satu. Kemudian menurut Otto Bauer, bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter yang tumbuh karena kesamaan nasib. Yang ketiga, menurut Efrat Sell, menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Secara garis besar, ciri-ciri bangsa adalah: bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki suatu rasa kebersamaan. Yang kedua, mempunyai suatu wilayah tertentu tetapi belum memiliki pemerintahan sendiri. Yang ketiga, mempunyai kehendak bersama untuk membentuk suatu pemerintahan yang dibuat sendiri. Yang keempat, mempunyai keanggotaan yang bersifat kebangsaan, nasionalitas. Yang kelima, tidak ditentukan secara pasti waktu kelahiran. Yang keenam, terbentuk karena memiliki suatu kesamaan dalam hal identitas, budaya, agama, dan bahasa, sehingga dapat menjadi suatu pembeda dengan bangsa lain. Selanjutnya, adapun unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terjadi atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya. Yang ketiga, keinginan hidup dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, dan kebebasan. Yang keempat, keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa dalam hal mencapai kehormatan, pengaruh, dan prestise. Selanjutnya kita masuk faktor pembentukan bangsa menurut dasar identitas. Dibagi: yang pertama, primordial; yang kedua, sakral; yang ketiga, tokoh; yang keempat, sejarah; yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika; dan yang keenam, perkembangan ekonomi; yang ketujuh, kelembagaan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian tentang negara. Pengertian negara menurut Plato. Negara adalah
suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang atau individu-individu. Menurut J.J. Rosasau, bahwa negara adalah perserikatan dari rakyat yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas dan merdeka. Selanjutnya, menurut Aristoteles, bahwa negara adalah perpaduan beberapa keluarga, mencakup beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Kita masuk ke tujuan negara. Secara garis besar, tujuan negara yaitu mengatur penghidupan negara dengan sebaik-baiknya, mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi negara. Selain tujuan negara, juga memiliki berbagai fungsi berikut. Fungsi negara yaitu mengusahakan pertahanan yang dilakukan untuk mencegah bahaya dari luar, melaksanakan ketertiban guna mencegah bentrokan dalam masyarakat, menegakkan keadilan yang dilakukan melalui badan peradilan, mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Materi yang terakhir yaitu sikap patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat kita tinjau dalam pertama di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, dan yang selanjutnya di lingkungan masyarakat. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.